Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Kita ketemu lagi Keli Publik Lampung TV. Jumpa lagi hari ini dengan kami lagi nih, anak-anak muda kreatif yang berusaha mengangkat banyak hal di bidang positif dan pengembangan sumber daya manusia. Dan hari ini alhamdulillah telah hadir salah satu tokoh yang memang kita sudah bookingnya lama, Dok, dan harus dapat schedule-nya luar biasa susah. Jadi alhamdulillah telah bersedia hadir di studio kita yang sederhana. Telah hadir di konten kita yaitu Dr. Reni Indrayani MKM dari Rumah Sakit Bobazar Kalianda Lampung Selatan. Nah, pagi yang indah ini akhirnya kita berhasil datangkan satu sosok yang sangat susah sekali ya agendanya, Bu Dr. Reni. Mungkin sebelum kita dialog santai di hari-hari yang cukup padat ini, mungkin izin memperkenalkan diri, Dok, karena ada beberapa memang taunya hanya Dokter Reni gitu. Jadi kita akan kenal lebih dalam seperti apa beliau. Dipersilahkan, Dokter Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Reni Indrayani, saya dokter bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Bobazar sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis sejak tahun 2010. Ya, luar biasa ya. Jadi fokus di pelayanan medis nih. Jadi teman-teman yang suka main ke rumah sakit ya, bukan suka sih, yang kena agenda ke rumah sakit akan banyak berinteraksi dengan beliau untuk di pelayanan medisnya. Mungkin gini sih, Dok, jadi izin saya panggil Dok ya. Jadi banyak hal yang kita sebenarnya kita ingin tahu khususnya di Lampung Selatan ya. Ada beberapa netizen kita juga sempat tanya-tanya, hadirkan sih yang dari Rumah Sakit Lampung Selatan gitu kan, Dokter Reni tuh gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang kita berhasil hadirkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan sih, Dok. Yang pertama adalah kita awali dari karir dokter gitu kan. Saya pribadi kan ada beberapa kurikulum vitae yang saya lihat adalah dokter juga mendapatkan apresiasi sebagai dokter teladan. Kemudian karirnya secara struktural luar biasa tuh, Dok, gitu kan. Jadi wah, ini sosok bener, dan mungkin kami ingin tahu lah gimana untuk awalnya untuk jadi dokter teladan gitu, Dok, ceritanya gitu. Punten. Terima kasih. Ini saya kebanggaan loh, saya bisa diundang sama ini dokter. Jadi bedanya E sama O. Dokter ya, Dokter Ari. Jadi saya termasuk tersanjung lah, bangga gitu bisa diundang ke Izin. sini untuk memaparkan siapakah saya sebenarnya. Jadi saya memang waktu tahun awal-awal saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil, saya memang pernah menjadi dokter teladan ketiga di Lampung Selatan. Nah, betul, Dok. Ya, saya juga waktu itu memang masih di puskesmas. Betul, Dok. Karir saya yang pertama adalah di puskesmas Hanura. Waktu Iya. itu masih wilayah Lampung Selatan. Oh iya, iya. Sekarang sudah wilayah Pesawaran. Oh gitu. Jadi dulu kalau pas jadi dokter teladan itu variabelnya apa aja, Dok, gitu? Apakah harus nyuntik 1000 kali atau apa gitu kalau itu variabelnya? Nah, kalau penilaian dokter teladan waktu itu variabelnya adalah dokter itu bisa berperan serta yang paling utama dominan ya, artinya bisa di masyarakat itu mengangkat tentang peran dokter khususnya di daerah. Jadi Oh. di situ ada poin-poinnya di mana dia menangani. Kebetulan saya di daerah endemis. Oh gitu, Dok. Ya, Ya. endemis malaria. Jadi Endemis itu maaf, saya kan bukan orang medis nih, Dok, gitu. Endemis itu banyak yang kena gitu ya? endemis itu Sebetulnya. dari tahun ke tahun itu aja kasusnya. Oh gitu, iya ya. Silakan, Dok, dilanjutkan. Saya motong tadi. Lalu Kepo ya. izin. Jadi daerah endemis kebetulan kan mengenai malaria. Kenapa sih daerah itu terus-menerus setiap tahun malaria aja? Program apa yang sudah sukses dilakukan puskesmas? Karena kebetulan saya waktu itu memimpin puskesmas di Hanura. Jadi kriteria dokter teladan adalah di mana dokter itu bisa berperan serta aktif di masyarakat, terutama untuk penanggulangan program-program masalah kesehatan. Oh gitu ya. Jadi lebih intens ke society-nya, ke masyarakatnya, Dok, ya. Iya. Baik, Dok, kita akan pindahkan satu tema gitu kan. Ada yang beberapa request pertanyaan adalah mengenai yang lagi tren sekarang ya, COVID, Dok, gitu kan. Kita hampir masuk tahun ketiga sepertinya ya, Dok, ya. Jadi
luar biasa. Namun kemarin saya sempat melihat data statistik Lampung Selatan berhasil gitu kan menurunkan level per levelnya. Mungkin khususnya sih kalau di rumah sakit itu caranya gimana dok untuk secara umum ya untuk menekan untuk level itu bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Ya, kalau rumah sakit kan sebenarnya adalah tempat rujukan ya, Ya dok. bukan tempat untuk apa preventif atau pencegahan, tapi gimana caranya kita juga bersinergi, kita berkoordinasi dengan stakeholder terkait, Ya dok. karena nggak bisa sendiri nih rumah sakit, udah kebingungan kita. Langkah kita yang kita sediakan adalah upaya kita ya, upaya kuratif khususnya penanganan COVID adalah yang pertama kita harus siap menjadi rumah sakit rujukan COVID. Iya dok. Kita siapkan ruang isolasi, bahkan menambah tempat tidur untuk ruang isolasi, Iya dok. dari cuman 1 gedung kita tambah menjadi sampai 3 gedung. Oh. Artinya rujukan di Lampung Selatan untuk COVID Iya dok. nggak kemana-mana, karena kita adalah rumah sakit rujukan COVID, itu Iya dok. upayanya. Oh. Ya. Yang kedua juga kita juga berkoordinasi, jangan sampai ini yang sudah masuk nambah lagi, artinya ya masyarakat juga harus bisa loh mencegah supaya nggak sampai masuk ke ruang isolasi rumah sakit. Oh, betul dok ya. Jadi kan kayak misal kami ini kan salah satunya awam tuh dok. Jadi rumah sakit itu jadi hal yang sedikit menakutkan bagi kami gitu kan. Ada teman-teman kita juga yang mungkin terkena, kemudian kalau udah masuk rumah sakit itu udah luar biasa. Kalau menurut dokter persepsi seperti itu benar atau tidak gitu? Benar, kalau Oke, menurut saya benar. betul. Karena sampai rumah sakit itu kan sudah tahap yang harus warning ya, bukan bukan isoman kan bisa isolasi Betul dok. mandiri di Baik. rumah. Karena ada 2 kemungkinan, dia bisa pulang dengan sehat, pulang ke rumah sehat, atau lewat kamar jenazah. Oh, Gitu. betul betul itu ya. Jadi teman-teman ya sama-sama kita menjaga ya vaksin, kemudian kita menjaga konsumsi vitamin yang ada di tubuh kita untuk sama-sama sehat terus gitu. Kurang lebih seperti itu, Dok. Berikutnya ini pertanyaan mengenai eh khususnya di Yanmed sih, Dok ya. Kemarin saya sempat baca info Yanmed itu kerjasama dengan universitas untuk mengembangkan beberapa bidang riset gitu kan, khususnya ada anak magang yang bisa masuk ke sana. Kemudian seperti apa? Kalau kami membacanya secara akademik kan eh Rumah sakit Bobazar khususnya di Yanmed membuka diri untuk hal tersebut. Itu seperti apa kronologinya atau ceritanya sih dok itu buat kami penasaran ya anak-anak muda ini kan pengen tahu gitu. Jadi hal pertama yang ini saya waktu itu pernah ditanya Betul, sama ombudsman, oke. Bu dokter, rumah sakit ini kan nggak jauh dari Jakarta dan satu-satunya rumah sakit rujukan di Lampung Selatan. Kok kayaknya, peranan IT-nya, teknologinya itu masih jauh. baik Saya dok. lihat belum ada yang SIM RS-nya belum jalan. SIM RS itu sistem informasi manajemen rumah sakit, artinya dari depan sampai belakang itu sudah terkoneksi, Oke oke oke. ter-bridging. Oke. Iya. Terus satu lagi yang bikin saya juga kebetulan jadi terbuka mata, kan sekarang eranya era BPJS ya. Betul. BPJS itu luar biasa untuk IT-nya. Bagus banget ya, dia bridging, cukup daftar dari rumah, datang ke sana, udah dipanggil nomornya. Oh iya iya iya. Rumah sakit kita tuh kayaknya belum nyampe loh, bahkan yang saya lihat masih belum paperless, artinya Oke. rekam medisnya aja masih bertumpuk-tumpuk jadi satu Oke. ruangan tuh. Jadi kalau udah Ya, elektrik kan cukup si dokter ya betul, betul. pakai tab apa kayak komputer, kemana ke resepnya, ke laboratoriumnya udah Oh langsung. Itu loh iya. yang Oh yang makanya saya mindset arahnya saya. arahnya Mm-mm. khususnya di Yanmed itu membuka diri untuk bekerja sama Mm. dengan beberapa universitas itu adalah mengembangkan beberapa hal yang memang butuh dikembangkan secara maksimal. Oh. Salah satunya teknologi, kemudian layanan real time-nya, kemudian sistem informasi yang bisa dimaksimalkan. Oh, luar biasa ya, Dok ya. Jadi teman-teman khususnya dari akademisi dapat dapat berkoordinasi juga dengan RS Bobazar bahwa banyak bidang yang bisa disinergikan, bukan hanya di bidang kesehatan saja ya dok, jadi ada di bidang teknologinya, kemudian secara law ya hukumnya juga itu banyak yang bisa dikembangkan.
Lalu ini sih dok, kita akan dialog tentang kira-kira kalau menurut dokter Rumah Sakit Bobazar di Lampung Selatan itu eh, sudah menyentuh langsung kepada masyarakat belum sih secara layanannya gitu? Kalau menurut dokter iseng-iseng gitu. Kalau menurut saya sebenarnya sudah. Ya, Jadi kita banyak rumah sakit pemerintah ya, plat merah ya, Dokter Ari. Plat merah itu mau nggak mau, pokoknya yang datang layanin deh. baik. Jangan sampai alasan kita karena dia nggak punya uang, nggak punya ini, yang namanya rumah sakit pemerintah harus kita melayani. Betul, betul. Jadi apapun yang datang, kadang-kadang nggak punya kartu BPJS, Oh iya, iya. dia nggak punya apa, kadang-kadang malah orang ketemu di jalan gitu, Betul, kita harus tetap melayani. Yang betul, penting betul. kita koordinasi. Iya, iya. Kan juga kalau misalnya semuanya gratis ya, gimana mau hidup ya di rumah sakit. Betul, betul, betul. Ada sesuatu yang memang yang di cover, ada yang tidak gitu kan ya. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman, kita dialog part 1 nih. Jadi banyak hal yang kita bisa bicarakan lagi kepada dokter Reni. Mohon maaf dokter mengganggu waktunya dan telah berkenan mendarat di studio kami yang sederhana. Terima kasih atas informasinya, sangat luar biasa ya. Nanti teman-teman bisa tanya teknis ya, khususnya yang di Lampung Selatan tuh. Kan biasanya banyak netizen sana kalau mau nanya detail, kita sudah terhubung dengan dokter Reni, sangat luar biasa. Boleh komen di chat ya. Yang mau tanya apa nanti kita bisa hubungkan langsung. Mungkin begitu dokter Reni, mohon maaf telah menyita waktunya yang luar biasa. Kami mewakili manajemen, terima kasih telah mengisi acara. Sama-sama, nggak usah minta maaf, emang lebaran. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.